Halo, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Yovita Yanti Rambi, mahasiswi UNPI, jurusan Pertanian semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi pupuk. Saya mulai. Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagian daripada sejarah pertanian. Penggunaan pupuk diperkirakan sudah dimulai sejak permulaan manusia bercocok tanam, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Bentuk primitif dari penggunaan pupuk dalam memperbaiki kesuburan tanah dimulai dari kebudayaan tua manusia di daerah aliran-aliran Sungai Nil, Efrat, Indus, Cina, dan Amerika Latin. Lahan-lahan pertanian yang terletak di sekitar aliran-aliran sungai tersebut sangat subur karena menerima endapan lumpur yang kaya hara melalui banjir yang terjadi setiap tahun. Di Indonesia, pupuk organik sudah lama dikenal para petani. Penduduk Indonesia sudah mengenal pupuk organik sebelum diterapkannya revolusi hijau di Indonesia. Setelah revolusi hijau, kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk buatan karena praktis menggunakannya. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari pupuk organik. Harganya pun relatif murah, dan pupuk buatan dan pupuk produksi pertanian. Kesadaran para petani akan dampak negatif penggunaan pupuk buatan dan sarana pertanian modern terhadap lingkungan telah membuat mereka beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Pupuk organik sendiri merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Pupuk organik berkembang pesat saat ini. Perkembangan ini tak lepas dari dampak pemakaian pupuk kimia yang menimbulkan berbagai masalah, mulai dari rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah, masalah kesehatan, sampai masalah ketergantungan petani terhadap pupuk. Oleh karena itu, pemakaian pupuk organik kembali didiskusikan untuk digunakan dalam rangka mengatasi berbagai masalah tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak para petani di seluruh Indonesia untuk meningkatkan penggunaan pupuk sendiri alias pupuk organik. Menurutnya, pupuk organik sangat dibutuhkan oleh para petani sebab jumlah ketersediaan pupuk subsidi yang ada saat ini sangat terbatas. Belum lagi bahan baku pupuk seperti gugus fosfat yang sebagian besar dikirim dari Ukraina dan Rusia tersendat karena perang keduanya. Jadi, yang tidak dapat pupuk subsidi, segeralah menghadirkan pupuk organik yang setiap kabupaten minimal harus menjadi percontohan produksi pupuk organik dan tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat, ujar SYL. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian terus melakukan sosialisasi kepada petani untuk menggunakan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pupuk kimia.
Salah satu sosialisasi yang diberikan melalui agenda kegiatan Mentan, Sapa Petani, dan Penyuluh atau MSPP. Sementara itu, pada paparan materinya, Dedi menjelaskan bahwa bahan penyubur tanah dan tanaman yang pertama adalah pupuk, lalu pembena tanah, pupuk anorganik, dan hayati. Pembena tanah ada penetral asam dan peningkat karbon. Yang harus kita genjot adalah pupuk organik dan pupuk hayati. Bahan penyumbut tanah dan tanaman yang terutama teknologi pupuk organik berkembang pesat saat ini. Perkembangan ini tak lepas dari dampak pemakaian pupuk kimia yang menimbulkan berbagai masalah, mulai dari rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah, masalah kesehatan, sampai masalah ketergantungan petani terhadap pupuk. Oleh karena itu, pemakaian pupuk organik kembali didiskusikan untuk digunakan dalam rangka mengatasi berbagai masalah tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak para petani di wilayah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik alias pupuk sendiri. Menurutnya, pupuk organik sangat dibutuhkan oleh para petani sebab jumlah ketersediaan pupuk subsidi yang ada saat ini sangat terbatas. Pupuk amelioran untuk menyehatkan tanaman pangan manusia bangsa yang kuat dan hebat diawali dari penggunaan pupuk organik. Pupuk organik yang berasal dari tumbuhan yang sudah mati, kotoran hewan, limbah organik lainnya, bisa juga dari bahan-bahan mineral yang alami. Pupuk organik mengandung unsur hara yang lengkap. Jelas Dedi Nursyamsi. Lebih lanjut, Dedi mengatakan bahan baku pupuk organik bisa berasal dari sisa-sisa pertanian, limbah ternak, bahan yang bukan anorganik, limbah industri, limbah kota, kandungan hara, beberapa jenis pupuk kandang. Paling bagus adalah kotoran ayam. Keunggulan pupuk organik karena mengandung unsur hara, makro, dan demikian presentasi saya pada saat ini. Diucapkan terima kasih kepada Unci Jumliati SPD MPD yang telah memberikan bimbingannya sehingga proses presentasi di video ini boleh selesai dengan begitu baik. Pada saat ini saya akan mempromosikan kampus saya tercinta, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi. Jadi bagi siapapun yang minat untuk kuliah bisa nih ngelirik ke universitas kami tercinta. Universitas Pembangunan Indonesia ada beberapa jurusan seperti Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keperawatan. Jadi, bagi kamu-kamu yang mau kuliah, ayo kuliah di UNPI. Karena UNPI sudah terakreditasi.